Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tendiana Nisaragi, mahasiswa Pendidikan Kimia Universitas Kristen Indonesia. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan tabel periodik unsur. Semoga kalian menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Perkembangan tabel periodik unsur. Sekitar 2,5 abad yang lalu, ahli filsafat Yunani Leucippus berpendapat bahwa materi tersusun dari butiran-butiran kecil. Pendapat dikembangkan oleh Demokritus muridnya, bahwa materi tersusun dari partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Partikel ini disebut atom. Konsep atom tersebut masih berupa pemikiran filosofis dan tidak didukung oleh bukti atau belum teruji, sehingga belum memberikan arti yang cukup di bidang keilmuan. Baru setelah perumusan hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap merupakan hasil pengamatan terhadap suatu reaksi kimia. Konsep atom mulai dipikirkan oleh seorang ahli Inggris yang bernama John Dalton pada abad ke-18. Yang pertama adalah hukum triade d'Aubry-Brenner. Pada tahun 1817, Johann d'Aubry-Brenner menyatakan bahwa unsur-unsur yang mempunyai sifat serupa jika disusun dalam kelompok yang terdiri atas 3 unsur akan menunjukkan keteraturannya, yaitu massa atom di tengah merupakan rata-rata massa atom di tepi. Contohnya kita ngambil di grup A dan grup C. Litiumnya massanya 7 dan potasiumnya adalah 39. Berarti 7 tambah 39 bagi 2, 23. Di grup C, Cl dan I dan Br, berarti I-nya 127 ditambah Cl-nya 35 bagi 2, 81. Terlihat di gambar di atas bahwa massa atom yang di tengah Na besarnya mendekati rata-rata massa atom Li dan K. Begitu juga Br yang besarnya mendekati rata-rata massa atom Cl dan I. Contoh triade lainnya adalah Ca, Sr, dan Ba. Selanjutnya, kedua, hukum oktav Newlanda. Di antara pasti ada suka musik. Bagaimana dengan tanggal lagu? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do merupakan tanggal lagu yang diajarkan ketika kita duduk di bangku SD dan SMP. Pada tanggal lagu terbentuk suatu oktav yang berarti tangga ke-8. Bunyinya sama dengan tanggal lagu ke pertama, akan tetapi nadanya lebih tinggi. Menurut Johann Newlanda 1864, menyusun unsur berdasarkan kenaikan massa atom dan diperoleh pengulangan. Sifat unsur seperti pada oktav lagu artinya unsur pertama mirip dengan unsur ke-8 dan 15. Unsur kedua mirip dengan unsur 9 dan ke-16. Unsur ketiga mirip dengan unsur ke-10 dan 17. Pada gambar ini, oktav Newlanda termasuk tidak dapat digunakan untuk semua unsur karena mempunyai kelemahan, yaitu hukum oktav hanya sesuai dengan unsur dengan massa atom kecil. Sedangkan unsur dengan massa atom besar ketika disusun tidak terjadi pengulangan sesuai hukum oktav. Yang ketiga adalah tabel periodik Mendeleev. Pada tahun 1817, secara terpisah Dmitri Ivanovich Mendeleev dan Julius Lothar Meyer mengajukan suatu tabel klasifikasi unsur. Tabel klasifikasi tersebut dikenal dengan tabel periodik unsur.
Pada gambar tersebut, ini adalah tabel periodik Mendeleev. Tabel periodik Mendeleev terdiri dari 12 baris mendatar dan 8 golongan tegak. Unsur yang terletak pada golongan yang sama mempunyai sifat kimia dan fisika yang sama. Sifat ini berubah secara tabel periodik atas ke bawah. Tabel periodik tersebut disempurnakan oleh Moseley, yaitu mengamati urutan atom dengan nomor atom karena sifat dasar atom adalah nomor atom, bukan massa atom. Selanjutnya, yang keempat adalah tabel periodik modern. Tabel periodik modern disusun secara mendatar berdasarkan kenaikan nomor atom. Jika ditemukan suatu unsur yang mirip dengan unsur sebelumnya, maka unsur tersebut diletakkan di bawahnya sehingga diperoleh kolom tegak yang terdiri atas unsur-unsur yang memiliki bersifat mirip. Barisan unsur yang disusun mendatar pada tabel periodik modern disebut dengan periode, sedangkan kolom tegak yang disebut golongan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang periode dan golongan. Sebelum kita membahas tentang periode dan golongan, menurut teman-teman, apa sih perbedaan periode dan golongan? Periode adalah barisan mendatar dalam tabel periodik. Periode dibagi menjadi dua, yaitu periode pendek dan periode panjang. Tabel periodik mempunyai 7 periode. Periode 1, periode 2, 3, 4, sampai 7. Periode 1 berisi 2 unsur, periode 2 8 unsur, periode 3 8, periode 4 18, periode 5 18, periode 6 32 unsur, dan periode 7 adalah belum lengkap. Periode 1 sampai 3 periode pendek, sedangkan periode 4 sampai 7 merupakan periode panjang. Periode 6 merupakan periode yang terpanjang yang berisi 32 unsur. Periode ini berisi golongan 3B yang bersifat mirip dan ditulis di bawah tabel periodik, disebut golongan laktanida. Periode 7 juga bersifat golongan 3B yang sifatnya mirip dan ditulis di bawah, disebut golongan aktinida. Dua golongan laktanida dan aktinida ini disebut golongan transisi dalam. Golongan adalah kolom tegak dalam tabel periodik unsur. Unsur-unsur dalam satu golongan mempunyai sifat kimia yang mirip, demikian juga sifat fisiknya. Sifat kimia dan fisika unsur tersebut dalam satu golongan dari atas ke bawah berubah secara periodik. Nama-nama golongan dalam periodik adalah golongan 1A disebut golongan alkali, kecuali H. Golongan 2 disebut golongan alkali tanah. Golongan 3 disebut golongan boron aluminium. Golongan 4A disebut golongan karbon silikon. Golongan 5A disebut golongan nitrogen fosfor. Golongan 6A disebut golongan oksigen atau kalkogen. Golongan 7A disebut golongan halogen. Golongan 8A disebut golongan gas mulia atau inert. Dan golongan B disebut golongan transisi. Sifat-sifat keperiodikan unsur. Yang pertama adalah jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke kulit elektron terluar. Suatu atom bebas, tetapi tidak mungkin terdapat atom bebas. Jika jari-jari atom bertambah, jumlah proton dan elektron menyebabkan gaya tarik inti dengan elektron pada kulit terluar semakin kuat, sehingga jari-jari semakin kecil. Dari satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin kecil. Selanjutnya, yang kedua adalah energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dalam suatu atom. Hal ini terjadi bila dalam fase gas. Energi ionisasi untuk satu golongan dari atas ke bawah semakin berkurang.
nomor atom dalam satu golongan semakin bertambah. Jari-jari atom juga semakin bertambah. Bertambahnya jari-jari atom menyebabkan gaya tarik inti atom dengan elektron terluar semakin lemah, sehingga ionisasi untuk memutuskan gaya tarik elektron dengan inti sehingga semakin kecil. Selanjutnya, yang ketiga adalah afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besar energi yang dilepas suatu atom bila menangkap elektron. Hal ini terjadi bila atom dalam keadaan gas atau netral dengan menangkapnya elektron akan berubah menjadi ion negatif. Afinitas elektron dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Semakin ke bawah jari-jari atom semakin besar, sehingga gaya tarik inti atom terhadap elektron terluar semakin kecil. Selanjutnya kita akan membahas yang keempat adalah elektronegativitas. Elektronegativitas adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron untuk membentuk suatu ikatan. Harga elektronegativitas dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Sedangkan satu periode dari kiri ke kanan, harga elektronegativitas semakin besar. Semakin kecil elektronegativitas, maka sifat logam bertambah. Dan sebaliknya, semakin besar elektronegativitas, maka logam berkurang. Demikian pemaparan yang saya sampaikan tentang materi perkembangan tabel periodik unsur, dan saya dapat simpulkan yang pertama adalah perkembangan tabel periodik unsur terdiri atas hukum Mendeleev, hukum Dobrynin, yang hukum oktav, hukum tabel periodik modern. Yang kedua, kita simpulkan dalam tabel periodik unsur memiliki sifat keperiodikan. Sifat keperiodikan terdiri atas jari-jari atom, afinitas elektron, energi ionisasi, dan elektronegatifan. Di dalam tabel SPU atau sistem tabel periodik unsur, kita dapat mengetahui tentang golongan dan periode. Terima kasih, saya pemaparan materi tentang tabel periodik unsur. Semoga pemaparan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi berikutnya tentang materi perkembangan teori atom di video selanjutnya. Terima kasih.